Oke, boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Oke, saya hari ini akan sharing mengenai sertifikasi Google Cloud Professional Data Engineer. Jadi ini ya hanya karena waktu terbatas ya, jadi saya akan jelaskan secara singkat aja. Oke, next. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Rahman, bisa dipanggil Saiful. Saat ini saya sebagai data engineer di, tim emerging business. Dari saya lead-nya adalah Mas Indra, dan di atas saya lagi ada Mas Pradit. Oke, saat ini saya, sudah certified di Google Cloud Professional Data Engineer dan Cloud Architect. Amin. Oke, saya juga baru saja terpilih sebagai AWS Community Builder di kategori data. Jadi saya sama Mas Dwi Fahnidi ini ya. Kalau Mas Dwi Fahnidi kan dia kategori iya, seniornya dia. Di bagian kategori, kalau saya di bagian data analitik ya, dan mungkin kedepannya juga AI juga ya, kontainer ya. Terus data analytics ya? Iya, ada kategori-kategorinya lah ya. Ya, saya juga sudah terpilih ya, jadi ini untuk tahun kedua di Google Cloud Champion Innovator sama expertise-nya di data analisis. Ini saya udah perpanjang tahun kedua ya, jadi setahun yang lalu saya terpilih ya jadi di data analisis. Ini untuk tahun kedua ini udah perpanjang ya. Jadi, apa sih syaratnya biar terpilih? Jadi ya pastinya harus ada kontribusi ke komunitas. Kalau ini kan saya udah menyumbang nih kayak tulisan, artikel di Medium, waktu itu ada 3 sama pernah jadi pembicara di AWS UK itu sekali, sama juga di Google juga pernah jadi penulis juga sama jadi speaker ya. Oke, next. Oke, untuk membersihkan waktu saya jelasin aja langsung. Jadi untuk materi ini ada 5 bagian ya. Pertama ada tadi udah ya introduction, lalu yang kedua ini tentang overview dari certification itu apa aja, lalu lebih ke detailnya apa, sama nanti ada Q&A-nya juga ada. Oke, next. Oke, jadi ini overview-nya ini adalah, ininya ya, badge namanya ya. Badge kalau kalian sudah certify di, Google Professional Cloud Data Engineer. Jadi di sini, apa aja sih yang kalian pelajari ya. Pertama itu, konteksnya dulu, apa sih data engineering itu ya. Lalu, common data engineering tools itu apa aja, lalu data engineering di Google itu apa aja, terus sertifikasi di Google itu apa aja ya, ada banyak intinya. Terus nanti mungkin ada perbedaan antara associate dan ada profesional, dan nanti juga ada detailnya exam-nya itu apa aja sih yang bakal keluar, dan nanti ada secara singkat bagaimana kita prepare exam tersebut ya. Untuk audience profile di sini, nah di sini karena levelnya profesional ya, jadi, diharapkan tuh di bidang data profesional ya, data engineer, data scientist, dan di bidang cloud profesional ya, misalnya di tim cloud ops atau cloud dev gitu ya. Untuk saat ini nggak ada, tapi disarankan punya experience di 3 tahun di bidang data dan 1 tahun ini di bidang Google Cloud gitu ya. Oke, next. Oke, ini untuk materinya ya, tadi apa itu data engineering dan seterusnya. Oke, next. Oke, ini ada konteksnya, jadi tentang data engineering itu ya. Jadi, kalian misalnya nih ada tim data analis atau tim data scientist ya. Mereka awalnya nih bingung nih data ini misalnya ada tersebar nih ke berbagai macam sumber data ya, misalnya ada di dokumen atau file, atau di database, atau mungkin di sistem mereka atau SAS. Nah, di sini contohnya adalah tim data analis atau data scientist ini mau coba buat dashboard atau misalnya buat AI predictive modeling. Nah, mereka nih bingung kok datanya tersebar ke berbagai sumber data gitu ya. Kenapa nggak dijadiin satu tempat data gitu ya. Oke, next. Ya, nah ini makanya tujuan dari data engineering ya. Jadi data engineering adalah proses untuk mengumpulkan dan transformasi data dari berbagai sumber data tadi menjadi satu tempat ya. Bisa di data lake atau data warehouse. Dan yang terbaru adalah lakehouse ya. Lakehouse ini gabungan dari data lake dan data warehouse. Jadi data engineering ini prosesnya orangnya adalah data engineer gitu ya. Dan di dalam proses data engineering ini nggak hanya data engineer aja ya, bisa terlibat data analis, data scientist, atau mungkin product owner atau product manager mungkin ya. Itu ya. Next.
Jadi data engineering itu bukan data engineer aja gitu ya? Iya, data Sebuah proses. proses. Jadi satu proses data engineering, dia itu orangnya nggak hanya data engineer ya. Jadi ada tim datanya, analis, atau scientist, ada juga mungkin product manajernya gitu ya. Atau mungkin ya lebih ke orang bisnisnya, itu juga bisa gitu ya. Yang bisnisnya itu biasanya yang tahu misalnya nih, orang bisnisnya, nih saya tahu nih bisnisnya ini tahu data ini apa aja sih secara bisnis. Nah, biasanya data engineer tuh ini saya nanya ke tim data analis. Nah, nanti data analis ini akan tanya ke tim bisnisnya, kayak gitu. Jadi data engineer cuma tahu level teknis, sedangkan lebih tahu tentang data bisnisnya itu, data analis dan tim bisnisnya, kayak gitu sih. Oke oke, next. Ya, ini tujuannya dari data engineering salah satunya yaitu membuat data pipeline. Dan mostly biasanya data engineer lah yang ngebuat ya. Tadi kan dari berbagai sumber data nih dikumpulkan jadi satu tempat ya. Misal data lake atau data warehouse, dan di sini ada proses pengumpulan jadi satu tempat ya. Bisa ETL atau ELT tergantung dari kebutuhan. Dan untuk, pengalaman saya kerja di data engineer, ini untuk data pipeline ini bisa campuran ya. Misalnya oke ETL, terus habis itu nanti nggak di-load, ada transformasi lagi atau ELT atau campuran itu ya. Jadi jangan hanya fokus ke ini aja, bisa jadi campuran lah ya, karena kan tergantung dari kebutuhan end user-nya mau kayak gimana gitu ya. Sebagai contoh misalnya nih yang ETL kan udah lama nih ya, extract, transform, load. Transform misalnya untuk kita mau, transformasi data, misal data dari raw tadi kita mau proses nih, misalnya mau dilakukan agregat data atau misalnya mau dilakukan grouping data untuk keperluan data mart dan dashboard misalnya. Oke ini ETL atau ELT ya, jadi inilah prosesnya ya, secara di data engineering. Oke, next. Oke, ini tools-nya ya, tools common yang sudah biasa di dunia data engineering. Ini enggak semuanya karena terlalu banyak nih saya yang saya tahu. Saya di sini Python ya, pastilah ya. Kalau nggak pakai Python, misal pakai Java atau Go bisa juga ya. Tergantung dari si SDM-nya, si data engineer itu bisanya yang mana gitu ya. Ini, Visual Studio Code ya, IDE yang paling terkenal yang sering digunakan. Ini Apache Airflow biasa buat orkestrator. Ini pasti ya Docker ya, kalau di dunia, DevOps juga pasti udah kenal ya namanya Docker. Itu ada Spark, dbt, dan seterusnya ya. Ini kalau untuk dbt ini yang baru ya untuk lakukan transformasi data menggunakan SQL. Kalau yang Kafka ini untuk yang streaming, ini Beam juga sama, dan seterusnya ya. Mungkin nanti kalau lebih detail teknis di sesi berikut aja ya. Oke, next. Yang kira-kira keluar quiz pertanyaannya yang mana nih? Gua malu soalnya, gua salah terus. Simak terus Pak Jati, Oke. nanti ada ini kok, bakal keluar kok. Yang gampang kok saya buat soalnya. Eh, Kalau nanya ETL sama ELT itu lebih ini ya, apa pada saat apa? Ringkas saja. Iya, Apa jadi ETL apa ELT? kalau ELT ini kalau misalnya kita nih kita belum tahu nih transformasi datanya mau kayak gimana nih. Oke, kita ekstrak, load, taruhlah misalnya data lake. Habis itu udah kumpulin nanti ke data lake, habis itu kita udah tahu nih proses transformasi datanya misalnya, udah tahu dari end user-nya nanti mau melakukan transformasi data atau agregat data kayak gini, nanti habis itu baru ditransform di data lake-nya, kayak gitu. Dan common-nya ELT ini menggunakan SQL query untuk melakukan transformasi data. Itu kalau ELT. Sedangkan kalau ETL itu langsung di ETL tools-nya untuk proses transformasi datanya. Kayak misalnya extract nih, terus langsung misalnya pakai yang di kita kan biasanya pakai Pentaho atau Talent ya kalau tools yang udah jalan ya. Power Kalau Query ETL tuh. apa? Power Query. Power Query, Power BI itu besarnya sih ETL ya, dia bukan ELT. Power Query ini saya belum pernah pakai ya, mungkin aja ya. Kalau yang saya pernah pakai itu ETL tools no coding itu ada Talent, Pentaho, NiFi. Dan di situ pun bisa langsung ya lakukan transformasi data, habis itu langsung di-load ke tempat tujuannya, kayak gitu sih. ELT itu transfer ke yang lain ya, nggak langsung di situ gitu ya? Enggak, jadi taruh dulu lah kita misalnya di data lake atau di data warehouse gitu ya. Habis itu kita langsung transformasi kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi tergantung lagi dari kebutuhannya. Sebenarnya nggak ada yang paling bagus sih, yang paling bagus itu sesuai dengan kebutuhan end user. Jadi
sebagai tim data, apalagi data engineer tuh ini fokusnya adalah solution delivery ya. Lebih fokus ke bagaimana kita memecahkan masalah dibanding dengan teknologi. Itu juga akan keluar di exam GCP ya, gitu. Jadi sebagai contoh, sekarang ini lagi tren tools misalnya pakai misalnya DBT misalnya untuk proses ELT, transformasi data. Tapi ternyata di perusahaan klien itu belum butuh. Kenapa? Karena perusahaan klien itu maunya tools no coding. Oke, saya nggak mau ribet-ribet coding lah, saya pakai yang UI aja. Oh ya udah pakai Talent atau NiFi itu juga bisa misalnya. Atau pakai Pentaho sama aja. Dan yang tools tadi itu Talent, Pentaho, NiFi itu juga bisa ELT kayak gitu ya. Jadi jangan fokus ke teknologi yang hype sekarang. Fokusnya ke deliver solution ke klien kayak gitu sih. Iya kayak gitu ya. Jadi itu tadi, ada lagi yang mau bertanya? Oke, for more sustainable is, in my opinion is ELT, because in ELT, no, for the ELT is, uh, for the server is not heavy. Jadi, if you use ELT, you can also extract and load directly to the data lake or data warehouse, and then doing transformation in data lake on data warehouse. So not heavy on compute server. Iya betul. For query. Oh ya. Iya itu ya mungkin saya belum pernah pakai Power Query. But the title in the Power Query is ETL. Iya. Iya, jadi orang mungkin taunya ETL ya, padahal itu ELT gitu ya. Dan yang saya bilang bisa jadi itu ETL itu bisa ELT atau bisa juga hanya IL aja ya. Kalau IL aja itu berarti kayak migrasi data, cuma transformnya ya. nggak ada, cuma mindahin aja gitu. Itu juga Kalau LTI nggak ada LTI itu ini. Iya kayak gitu sih. Loading dulu ya. Iya, ada lagi mau bertanya? Ya. Hmm? Iya. Hmm. Berapa banyak sih yang kita butuhkan? Iya. Oke, kalau ELT yang tadi saya bilang ya, pengalaman saya waktu kerja di perusahaannya di startup ya menggunakan ELT. Jadi di sini Extra Cloud ini nggak butuh server ya karena kan waktu itu pakai cloud ya, Google Cloud juga. Waktu itu langsung lah ditaruh di BigQuery. BigQuery itu juga bisa berfungsi sebagai data lakes, tapi data lakes ini adalah datanya structure ya, datanya yang tabular, kayak gitu bisa. Jadi BigQuery itu bisa juga sebagai data lake dan bisa juga sebagai data warehouse kayak gitu. Dan sekarang juga bisa sebagai lakehouse juga gitu ya. Udah makin canggih intinya ya. Kayak gitu Mas. Jadi waktu itu ya udah data raw nih dari waktu itu dari database ya, dari database OLTP misalnya dari Postgre itu langsung lah ditaruh as is ke raw layer-nya si BigQuery. Jadi kan pakai konsep namanya medallion ya. Medallion itu ada raw atau disebut sebagai bronze table itu nyimpan data apa adanya gitu ya. Dari tujuannya apa? Karena daripada kita narik langsung ke data source, nanti takutnya dari database itu akan memberatkan yang menggunakan aplikasi di database tersebut. Nah, makanya kita gunakan ada namanya raw ya atau staging table itu ya. Habis itu nanti taruh di raw table, berikutnya nanti ada proses lagi. Nah, sini menggunakan SQL waktu itu. SQL di-schedule-kan menggunakan Airflow. Kayak gitu. Nanti masuklah ke layer. Nah, namanya adalah silver table atau dim atau fact table ya. Itu kalau di medallion. Dim dan fact table itu biasanya udah bersih data nih, udah bersih misalnya data-data yang ada yang kosong, ada yang duplikat itu sudah bersih.
Nah, ini juga pakai konsep namanya data modeling menggunakan metode Kimball itu ya. Nah, untuk lebih detailnya mungkin nanti saya bahas ya. Ada lagi tuh lebih luas, panjang lagi soal data modeling ya. Cukup. Iya, habis itu baru ke data mart dan data mart itu buat dashboard kayak gitu. Jadi dashboard ini konsum data dari data mart kayak gitu. Yang mana? Data mart. Yang data mart itu pakai ELT. Jadi ini transformasi ini yang untuk detail ini di ETL server-nya, data lake, bukan. Iya, kayak gitu. Oh, untuk iya, oke, kalau untuk Power BI, kalau di BigQuery setahu gua tuh ada namanya, BigQuery Connect ya ke Power BI. Jadi sini nggak perlu kita setup Power BI lagi. Jadi namanya kalau nggak salah adalah pokoknya di Power BI konektor gitu ke BigQuery. Jadi sini tinggal connect aja, jadi nggak perlu Power BI server lagi. Itu kalau di BigQuery. Ad eee Iya, ini kalau yang tadi ya dashboard ya itu kalau kita main dashboard ya itu biasanya konsum di layer-nya data mart ya, kayak gitu. Iya, Tiger Server ini. Jadi data mart sih mostly ya. Ini iya, ini juga ya mostly sebenarnya sama, cumanya kalau ini kan dia transformasi di depan kan, sedangkan kalau ini transformasinya setelah di-load kayak gitu sih, kayak gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Tapi konteksnya ini kan nggak selalu untuk data intelligence kan. Hmm? Kalau kita misalnya migrasi dari sistem A ke sistem B gitu Heeh. itu ETL konsep itu juga dipakai kan? Iya, misalnya kita mau migrasi database misalnya dari on-prem ke cloud, itu bisa pakai paling konsepnya nah tergantung lagi kalau misalnya kita mau bener-bener migrasi aja, kita nggak mau musing-musingin transformasi, ya udah pakai YAML aja yang tadi saya bilang gitu sih, Mas. Kita nih mau mindahin aja nih dari on-prem misalnya ke cloud, plek langsung aja. Beda, sistemnya beda gitu ya. Satu pakai XML, satu pakai Python misalnya. Iya, paling kayak gitu sih, sama aja sih, pakai konsepnya paling EL aja gitu, gitu. heeh, extract load. Kan kita mau mindahin data ya, mindahin database dari on-prem ke cloud misalnya. Walaupun bahasanya beda, tapi tetap aja konsepnya sama, kayak gitu sih, kayak gitu. Nah, itu kalau migrasi ya, tapi kalau misalnya nanti transformasi, ya udah pakai konsep ELT lagi, kayak gitu paling. Kayak gitu sih. Iya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada next. Oh ya, ini next aja. Oke, ini untuk data engineering yang di Google Cloud Services yang dipakai apa aja ya. Jadi, oke, pertama yang paling terkenal adalah BigQuery, itu data warehouse serverless ya, semua orang juga mungkin udah pada tahu ya. Artinya ya tinggal query aja nggak usah buat, nggak usah setup DBC lagi, ya udah tinggal pakai aja di sini. Nanti di BigQuery ini ada namanya dataset itu sama dengan database ya. Dataset nanti habis itu buat table, ya udah tinggal query aja gitu ya. Berikutnya, nah ini enggak paling saya jelasin secara singkat aja ya. Ini data fusion, ini buat ETL tools, no coding. Composer nih Airflow-nya di GCP, data flow juga ETL tools, data stream ini untuk CDC. CDC jadi kalau CDC itu kan data capture ya,
untuk nge-replicate data dari database misalnya ke data warehouse ya, atau yang tadi Mas bilang mau migrasi nih, kita mau replicate data dari database lama ke yang baru bisa menggunakan data stream sini. Ini sifatnya adalah EL ya, extract load. Copy data aja. Dan ini untuk data governance ada data katalog, ada data flex, data proc ini Spark ya, di Spark di GCP, data prep ini TL tools juga, PubSub ini ya pengganti Kafka. Untuk BI tools ini ada namanya Looker Pro dan Looker Studio gitu ya. Jadi kalau yang untuk BI tools ya di produknya Google ya ada 2 ini ya. Jadi kalau nanti misalnya ada opportunity, Looker tuh apa? Nah, produknya Google intinya ya. Looker atau Looker Pro ini. Terus Looker Studio. Nah, sini untuk database-nya ada Cloud SQL, AlloyDB. Untuk yang NoSQL-nya ada Firestore dan Bigtable. Untuk data lake di sini menggunakan Cloud Storage. Ini DLP ini untuk kalau misalnya kita mau ada data sensitif ya, misalnya data kayak kakak, NIK, terus misalnya email, kita bisa reducting atau masking. Itu penting ya kalau untuk data security itu perlu diperhatikan lagi. Kayak gitu. Oke, next. Jadi formatnya kita kasih tahu ya, rules ini format kakak. Iya, kita masking. Iya, kita define dulu nanti di DLP-nya. Kita define yang mana aja sih data-data yang kita masking atau reducting. Kayak misalnya data misal tadi email ya, terus ada NIK, kita nanti kan dia auto scan tuh di BigQuery atau di Google Cloud Storage itu juga nanti di auto scan. Habis itu udah kita taruh di tempat table, misalnya table buat yang sudah kita reducting atau masking. Habis itu udah kita bisa share ke yang lain misalnya. Itu juga perlu juga ya terkait data security ya. Oleh kan sekarang kan ngetrennya masalah cyber security, jadi perlu diperhatikan soal hal ini. Oke. Next. Oke, ini sertifikasi ya. Jadi ada yang level foundation, ini yang belum punya pengalaman di cloud dan masih pemula di IT, bisa ngambil Cloud Digital Leader. Dan kalau misalnya level associate ini udah punya pengalaman di IT tapi belum punya pengalaman di Google Cloud. Nah, bisa menggunakan bisa ngambil yang associate cloud engineer nih. Dan kalau yang profesional ini yang tadi ya syaratnya ya. Jadi pengalaman 3 tahun di bidangnya dan 1 tahun di Google Cloud. Tujuannya apa sih? Agar mempermudah kita lulus intinya ya. Kalau misalnya nggak ada kayak gitu, bisa tapi effortnya lebih gede belajarnya gitu. Misalnya tadi ada Cloud Architect ini lebih general. Jadi di sini nanti disebutin apa aja services-nya yang secara general, bagaimana kita mendesain, build architecting di Google Cloud ini. Kalau data engineer ini yang tadi yang saya sebutin lebih ke bagaimana ngebuat data pipeline yang lebih reliable gitu ya. Dan ini ada database engineer dan seterusnya di sini ya. Kalau untuk spesialisasi ini udah di data engineer, database developer dan seterusnya ya. Sedangkan kalau yang general ini adalah Cloud Architect. Oke, next. Oke, sini perbedaannya ya. Kenapa apa sih associate sama profesional ya? Kalau associate ini dia itu lebih ke technical sama implement. Sedangkan kalau profesional ini ada bisnisnya. Jadi kayak misalnya customer ini butuhnya misalnya database-nya misalnya RDBMS, terus mau migrasi ke Google Cloud. Nah, kita harus sebutin tuh apa aja. Misalnya tadi database-nya itu di Google tuh ada Cloud SQL gitu ya. Ini jadi perbedaannya ada di business requirement-nya. Kita harus tahu sesuai dengan produk yang ada di Google Cloud. Oke, next. Nah, sini ya. Jadi ada misalnya apakah saya harus ngambil yang associate atau yang profesional. Nah, di sini ada panahnya ya. Misalnya nih kalian nih belum ada pengalaman sama sekali di Google Cloud, disarankan ambil yang associate ya, associate cloud engineer. Kalau udah punya pengalaman dan punya pengalaman juga di spesialisasi tadi, bisa ambil langsung gitu ya, yang professional certification. Oke, next. Oke, nah sini untuk overview-nya ada 4 ya secara high level ya. Pertama, bagaimana mendesain data processing system. Terus yang kedua ini bagaimana kita membangun dan mengoperasionalkan pengolahan data gini ya. Yang ketiga ada bagaimana
operasionalkan mesh learning model, dan keempat ini tentang security, tentang quality data ini ya. Tapi ini yang lama ya, sedangkan yang saat ini lagi ada beta exam untuk data engineer. Jadi kalau misalnya kalian mau exam, berarti ini beda lagi nanti, ada lagi yang terbaru. Jadi masih beta exam, jadi saran saya mendingan nanti dulu beta exam udah selesai baru ambil gitu ya. Karena beta exam itu setahu saya itu waktunya lebih lama, kalau nggak salah 4 jam, aslinya 2 jam, dan itu biasanya kebanyakan orang pada gagal ya, karena ya mungkin masih beta, masih susah gitu. Oke, next. Istilahnya tuh data processing system. Istilahnya itu kayak kita lakukan pengolahan data. Jadi pengolahan data itu nanti dijabarin tuh apa aja, kayak misalnya data pipeline-nya, terus bagaimana kita mempublish misalnya ke data warehouse atau ke data lake, terus tentang bagaimana kita mengolah data di dashboard-nya, kayak misalnya di Looker atau Looker Studio. Terus bagaimana kita men-schedule-kan data pipeline tersebut, misalnya tadi pakai Airflow misalnya, kayak gitu Jadi sih. bisa dibilang nggak bahwa sebuah cloud bisnis lah ya, bukannya penyimpanan data gitu, tapi data processing gitu ya. Iya, Akhirnya gitu ya. iya betul. Jadi ini lebih ya, oke, next ya. Berarti teknologi antara AWS, Google dan Azure dan Microsoft itu bertempur di data processing solutions gitu. Iya, lebih ke data processing sama data warehouse-nya, kayak gitu. Data warehouse-nya ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, untuk di pasar Indonesia, di data itu menang Google Cloud kalau saya perhatikan ya. Nah, gimana di data? Menang Google Cloud, pasar yang banyak menggunakan Google Cloud ya di Indonesia. Jadi kenapa sih Google Cloud ini menang di Indonesia tapi di negara lain enggak gitu ya. Karena ya masalah regulasi OJK. Kan waktu itu yang Google itu yang pertama kali ada data center di Indonesia kayak gitu. Sebenarnya sih paling pertama tuh Alibaba, tapi Alibaba mungkin kurang promosinya. Iya, kan juga di Cina ya, takutnya data tersebut mereka dilempar ke server Cina, lalu ya gitulah isunya, tapi saya Jadi juga yang paling besar sekarang si Google ya di Indonesia ya? paling banyak customer-nya, Betul ya, Dan? Iya. market share. Oh gitu ya? Iya, di data gitu ya. Makanya kan semua. Semua tuh jadi apa? Poin data apa? Justru kita Google nggak main gitu ya? Just for information, kita udah engage sama Google sekitar 3 minggu lalu dan mau engage untuk partnership. Jadi ya cocok sih. Cocok loh. Akhirnya gitu. Langsung masuk. Dia udah bingung dari tadi, nih gue bisnis gue mana katanya. Karena gini Pak, kemarin itu kebetulan nih bener banget ya. Jadi kita ketemu sama orang Google kemarin. Kita juga lumayan surprisingly bahwa Google itu ternyata pemegang market di Indonesia gitu ya. Di worldwide tuh AWS ya. Iya, betul. Tapi di Indonesia Google, kenapa ya? Bener itu aja. Jadi ya akhirnya bahkan udah ketemu komisaris kita Pak Pur ya, maksudnya si orang Google-nya gitu. Jadi ya kita pas tuh ke kita, nah kita mau OJK atau PP 71 itu Pak pemerintah itu kan? Iya, itu untuk Indonesia kan. Oh iya. dua ya. Itu dia ada kategori namanya data strategis gitu kan ya, data apa. Iya, kayak gitu sih. Saya juga compare nih kan, suka compare Google Cloud AWS. AWS tuh udah ada data center di Indonesia, Jakarta, tapi belum lengkap servicesnya. Kok belum ada gini, cuma ada beberapa lah kayak gitu. Paling agent Singapura gitu. Kalau Google Cloud karena duluan mungkin ya, makanya udah banyak nih servicesnya. Dan kalau saya perhatiin tuh banyak info dari teman ya, klien-klien itu pada migrasi bahkan BUMN itu ke Google Cloud. Yang masalah tadi Kapan itu. migrasinya sekarang ini? Iya, katanya sih dari mulai tahun lalu sih. Jadi udah mulai, makanya Google tuh gencar banget sekarang jualannya nih. Microsoft tergerus nggak? Ada pun dari kalau di Indonesia Microsoft apa? Itu Pak. Yang baru dibayarin kembali sama Microsoft. Itu gimana? Iya?
Untuk Postgres ya, nah itu ada mungkinnya, tapi saya juga kurang tahu. Kalau nggak salah itu ada, Talent tuh dia juga ada untuk, reducting tentang masking data quality, tapi itu yang versi berbayar ya, yang Talent-nya. Dia itu ada namanya Talent Data Catalog. Dia itu bisa untuk proses masking, reducting, kayak gitu sih. Kalau mau yang ini ya, mau yang standalone ya, kayak gitu sih. Ada mungkin kayak Informatika atau Pentao yang berbayarnya itu pasti ada gitu toolsnya, kayak gitu sih. Pasti ada kok, tenang aja nih, ya kalau misalnya mau di luar cloud ada pasti tools, tapi ya bayar biasa. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh iya, oke. Oke, sip. Oke, lanjut ya. Ini yang tadi ya lebih detail, yaitu bagaimana mendesain, pengolahan data sistem ya. Oke, boleh Mbak yang tadi linknya? Ini secara singkat, ini saya mau jelasin. Jadi sini sebenarnya ini ada di Google Cloud, Exam Guide-nya ya. Iya. Lalu nah ini ya. Nah ini ada info ya, jadi sekarang nih lagi ada pendaftaran untuk yang beta exam. Nanti beta exam tuh ada lagi ya, bisa dilihat nanti untuk detailnya. Kayak yang saat ini dulu aja, bawah-bawah. Oke, nah ini ya tadi lebih detailnya, pertama nih kita harus tahu nih bagaimana memilih teknologi yang tepat dari kebutuhan bisnis dari si end user tersebut ya yang tadi ya. Kita kan fokusnya tuh deliver, solusi yang tepat untuk ke end user ya. Jadi nggak terfokus ke teknologi gitu ya. Kayak misalnya di sini, deliver untuk teknologi storage misalnya mapping datanya, terus tentang data warehouse-nya gitu ya. Dan juga sini yang ke bawah ini lebih ke bagaimana mendesain data pipeline di sini ya, baik yang batch, maupun yang streaming, kayak gitu ya. Terus juga ada tentang, prediction, jadi kita misalnya mau deploy nih, keperluan AI atau machine modeling. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Apakah secara real time online atau yang batch, kayak itu. Dan sini kalau misalnya batch ini nanti ada tentang, orkestratornya ya, atau di sini komposer, yaitu si Airflow-nya di Google Cloud. Oke, bawah. Nah, ini untuk, mendesain solusi untuk pengolahan data ya, misalnya tadi harus yang cloud atau yang hybrid, terus misalnya untuk yang streaming itu bagaimana untuk arsitekturnya, apakah menggunakan PubSub atau mungkin digabung dengan, teknologi yang lain gitu ya. Oke, bawah. Nah, ini juga ada Ini juga ada migrasi ya, jadi penting juga nih kita migrasi. Jadi kalau misalnya ada use case migrasi itu perlu juga ya jadi jualan ya. Nanti juga akan keluar di soal juga tentang bagaimana sih kita migrasi database dan data warehouse dari on-prem misalnya ke cloud. Nah, nanti sini ada tools-nya nih, kayak misalnya, on-prem ke cloud nih ada, DTS ya, Data Transfer Services, ada namanya BQ DTS, BigQuery Data Transfer Services. Ini misalnya mau migrasi dari on-prem atau, cloud lain misalnya AWS ke BigQuery gitu. Dan di sini juga ada transfer appliance dan seterusnya ya. Oke, bawah. Dan ini yang bagian yang kedua, yaitu bagaimana membangun data pipeline sih. Itu yang di atas banyak, itu aja baru designing doang ya. Iya. Designing maksudnya ya sebetulnya tulisan kan ya, desain gitu ya. Iya, membuat arsitekturnya Ya, kayak gitu. arsitekturnya gitu ya. Terus Nah, itu sebenarnya bisa jadi checklist itu ya. Ya kalau kita sedang ada klien ya. Iya. Berarti kan itu kan yang mesti kita Iya, interview terus kita buatin gitu. Iya, kita harus tahu misalnya kebutuhan klien itu saat ini apa gitu. Terus nanti, mereka tuh maunya apa. Kayak misalnya sekarang nih, database mereka nih di on-prem, terus sekarang, mereka nih kesulitan, kok query lambat banget gitu. Bagaimana kita bisa propose, solusi biar, lebih cepat query-nya. Nanti bisa menggunakan BigQuery kan, BigQuery itu dia secara default tuh cepet, tapi kalau datanya udah gede, nah hati-hati, mahal gitu ya. Kayak gitu makanya ya emang sih
Alibaba aja. Iya, jadi ya kayak gitu sih. Emang cloud tuh kacau ya. Itu Alibaba. Alibaba juga. Jadi kalau mau murah pakai cloud, kita harus strategi kayak misalnya buat partition, buat clustering, terus dikasih akses query itu nggak boleh macam-macam. Ada bisnis ya yang dia konsult ke lu untuk efisiensi cloud. Karena udah ada persepsi mahal gua. Jadi ayo kita layanan mengefisiensi sini loh, gua redesign loh. Iya. Ya, itu bisa sih. Baru bikin gitu. Bisa. Cari kata-katanya untuk efisiensi gitu. Cost saving. Cloud cost saving. Program consulting. Iya. Itu cloud cost saving. Cloud beneran cost saving. Tapi consultingnya mahal banget. Iya, itu juga bisa juga sih. Jadi kita harus tahu misalnya mereka mahal nih misalnya per bulannya misal 3.000 USD. Targetnya mau berapa? 1.000. Nah, nanti di list lagi yang mana nih yang kira-kira di cost yang dikurangin. Ya misalnya kita buat schedule untuk certified. Iya, jadi semua cloud ya, nggak hanya Google Cloud ya. Jadi semua cloud itu pasti ada optimisasi untuk cost. Itu disebut sebagai namanya FinOps ya. Apa namanya? FinOps. FinOps. Iya, Finance Operational. Nah, iya, itu. Iya. Itu bahas tentang budget lah intinya. Bagaimana sih kita mengefisiensi cost yang ada gitu. Kayak mahal sekarang gitu. Orang malah mau off cloud kan. Iya, nah itu karena nggak ada pengetahuan di FinOps. Kita bisa masuk nanti. Masuk financial, Finance operation. Lawannya itu loh ya, kalau kita searching Google gitu ya. Itu pas searching Google sana namanya cloud exit. Itu lagi fenomenal tuh. Terus sekarang tuh lagi kayak macam ini kita bener apa enggak ke cloud ya? Nggak ada yang tahu ya. Iya sih. Jadi ya kalau kayak gitu berarti harusnya partner atau vendornya atau konsultan yang cloud ini ya deketin lagi ke klien. Ini caranya. Ya. Tahu caranya. Iya ini gitu, jangan sayang gitu. Masa kita mau balik lagi ke zaman berbakala gitu misalnya. Iya, itu Iya sih man ya. Kalau makanya gimana kita bisa engagement ke kliennya sih. Apalagi kalau misalnya konsultannya cuma jualan cloud doang, nah itu gincer tuh. Kalau kita kan nggak hanya sih, kita namanya hybrid cloud ya intinya. Hybrid cloud itu on-prem dan multi cloud. Kayak gitu sih. Oke, nah ini lanjut ya. Ini yang bagian kedua ini lebih ke tadi ada ya cost ya ini ya. Cost performance ini juga, tapi ini lebih ke data. Jadi bagaimana kita mengefisiensi penggunaan cost di bidang data sini ya. Jadi kalau di yang data engineer ini lebih ke data ya kalau untuk efisiensi. Kalau misalnya infra itu dari di cloud architect itu ada lebih ke infranya untuk optimisasi cost gitu ya. Iya. Kayak gitu. Iya. Ini ada penggunaan managed service ya, kayak misalnya ada BigQuery, Bigtable. Terus di bawah ini bagaimana kita membangun data pipeline, kayak misalnya transformasi data nih. Bagaimana kita melakukan cleansing data, terus ada baseline streaming, transformasi, dan seterusnya ya. Dan juga ada integrasi dari berbagai sumber data ya, ke data pipeline kita. Dan ini lebih ke monitoring ya. Jadi nanti kita udah buat nih data pipeline ini udah canggih. Terus kita mau build lah ke deploy ke production, tapi kalau kita nggak monitoring ya sama aja gitu ya. Bakalan rusak dulu data kita nggak bersih gitu ya. Perlu namanya di monitoring gitu ya. Jadi jangan lupa monitoring itu nggak hanya infra aja ya. Data juga perlu di monitoring gitu ya. Iya kayak gitu. Kalau dulu saya malah buat data pipeline misalnya kalau ada pipeline yang ini nih error nih. Kalau datanya misalnya dari user tuh ada yang ngubah-ngubah data langsung ada warning misalnya. Data pipeline-nya error nih, kenapa? Usernya ngubah-ngubah data. Nah, itu perlu di monitoring. Itu biasanya bisa pakai ya mungkin Prometheus ya, Prometheus Grafana bisa atau ILK bisa juga gitu ya. Macam-macam sih ya. Oke, berikutnya nah ini section ketiga, ini lebih ke bagaimana kita ngedeploy machine learning model ke production. Tapi ini di versi berikutnya udah nggak ada ya.
Jadi seharusnya emang nggak ada karena ini masuk ke bagian exam machine learning engineer. Ya, ini tahu-tahu dia ada di dalam sertifikasi biasa gitu ya? Sertifikasi data engineer. Iya, harusnya udah diajarin machine learning gitu ya, harusnya. Iya, harusnya sih cuma sekedar high level ya, nggak detail. Tapi nanti yang di exam yang baru ini nggak ada, udah lebih fokus ke data engineering aja sama analisisnya gitu ya. Jadi ini tentang multiple machine learning model, makanya. Tapi ini kalau pengalaman saya ini untuk soal ini paling 5 aja ya, 5 soal ya, nggak banyak nih. Oke, bawah. Dan yang keempat ini lebih ke bagaimana kita ensure security, quality, nah ini. Ada privacy juga tadi menekan DLP. Iya, ini benar-benar end to end lah ya. Ada machine learning aja masuk, seolah-olah machine learning tuh kewajiban ya, knowledge wajib. Iya. Jadi itu ya, habis sekarang udah dipisah nih nanti yang khusus. Kalah dia sama OpenAI sama Google-nya. Dipisah. Jadi kalau misalnya yang tertarik di AI, machine learning itu ikut exam machine learning engineer itu ada. Tapi itu lebih susah ya daripada data engineer ya. Kalau belum punya pengalaman ya, tuh saya juga pernah gagal. Susah banget lah intinya. Jadi emang harus punya pengalaman di data science atau machine learning engineer, sama ada teorinya juga kayak statistik, probabilistik itu. Misalnya ada prediksi machine learning model ini kenapa nih hasilnya kok turun, prediksinya turun tuh kenapa? Nah, itu harus tahu gitu. Jadi nggak hanya produknya Google Cloud aja, secara umum juga ada dipertanyakan. Kayak gitu sih. Oke, ini ada tentang legal juga ya, tentang apa tuh, HIPAA, GDPR, compliance juga. Ini ada keluar juga sedikit ya. Terus tentang pipeline-nya juga bagaimana kita membuat monitoring pipeline, terus kita bisa melakukan assessment nih untuk migrasi data, ini juga ada juga di sini ya. Oke, balik lagi ke slide. Iya. Iya, udah next aja langsung. Belum ya? Oke, next. Iya, next. Next. Iya, udah next. Tadi udah ya. Next yang tadi. Next.